Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala fid dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Setelah sekian lama saya tidak menyampaikan cerita kepada para subscriber dan jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, karena suatu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka dalam kesempatan ini saya akan kembali bercerita bagaimana Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar di saat menyampaikan sebuah pengajian beliau di suatu pondok pesantren yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Cerita ini saya petik sekitar tahun 1984 yang lalu. Pada saat itu almarhumah Ummi Hajjah Rahmah Kelayu Selatan bercerita kepada kami bersama para ustaz di saat itu. Almarhumah Ummi Hajjah Siti Rahmah itu membawa sebuah foto Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar sambil menceritakan bahwa di suatu pengajian Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar itu terlihat suatu karomah yang tidak pernah terlihat sebelumnya, yaitu di saat beliau menyampaikan sebuah pengajiannya, keluar cahaya yang sangat terang sekali dari wajah beliau itu. Di saat cahaya itu keluar memancar dari wajah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, lalu orang-orang yang di dekat beliau itu langsung menutup wajah beliau dengan kain berwarna putih dan panjang. Kenapa orang-orang yang ada di dekat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu menutup wajah beliau dengan kain berwarna putih dan panjang? Mereka itu beralasan agar tidak menimbulkan fitnah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Namun yang terlihat di dalam foto yang diperlihatkan kepada kami itu hanyalah foto Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang sudah ditutup dengan kain berwarna putih dan panjang itu, karena itu adalah hasil dari jepretan kamera para jamaah yang kebetulan membawa kamera di saat itu. Namun almarhumah Ummi Hajjah Siti Rahmah itu menjelaskan bahwa cahaya yang memancar dari wajah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh itu ditutup dengan kain berwarna putih, sehingga cahaya tersebut tidak terlihat di dalam kamera tersebut atau di dalam foto tersebut. Nah, itulah yang diperlihatkan kepada kami dan sempat kami membayang-bayangi, memperhatikan dengan seksama bersama para ustaz yang kebetulan hadir di saat itu, di saat diperlihatkan dan diceritakan
kejadian yang sangat langka yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pernah terjadi pada seorang imam, yaitu Imam Jalaluddin As-Sayuti atau yang biasa disebut dengan Imam Sayuti. Pada suatu malam, dua orang murid beliau yang sangat penasaran sekali terhadap gurunya, yaitu Imam As-Sayuti, yang menyebabkan kedua murid tersebut penasaran karena Imam Sayuti atau Imam As-Sayuti itu mampu mengeluarkan karangan-karangan beliau berupa kitab-kitab yang tersusun dari bahasa Arab yang sangat bagus sekali setiap harinya. Karena seringnya mengeluarkan kitab karangan beliau, itulah yang menyebabkan kedua muridnya itu sangat penasaran terhadap Imam As-Sayuti. Bagaimana cara Imam As-Sayuti itu mengarang kitab yang begitu banyak sehingga hampir setiap hari Imam As-Sayuti itu mampu mengeluarkan karangan-karangan atau kitab-kitab karangan beliau. Sehingga pada suatu malam, kedua murid Imam As-Sayuti itu pergi ke rumah Imam As-Sayuti di tengah malam dan mengintip Imam As-Sayuti dari celah-celah pagar rumah beliau. Di saat kedua murid Imam As-Sayuti itu mengintip Imam Sayuti melalui celah-celah pagar Imam As-Sayuti itu, kedua murid beliau itu terkejut melihat cahaya yang keluar dari dua biji mata Imam As-Sayuti itu. Di saat itu Imam As-Sayuti sedang khusyuknya mengarang sebuah kitab sambil Imam As-Sayuti itu menyusun sebuah kitab di tengah malam. Di saat itu pula cahaya itu memancarkan sinar dari kedua biji mata Imam As-Sayuti. Melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, kedua murid Imam As-Sayuti itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengatakan, pantas saja begitu banyak karangan Imam As-Sayuti yang kita saksikan karena berkat kekeramatan beliau ini, sehingga karangan-karangan Imam As-Sayuti atau guru kita ini begitu banyak kita lihat. Mengetahui keadaan yang demikian itu, Imam As-Sayuti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diketahui bahwa ada yang mengintip Imam As-Sayuti di saat sedang menyusun dua buah kitab tersebut. Lalu doa Imam As-Sayuti itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang dilihat oleh orang yang mengintipnya itu tidak menjadi fitnah baginya. Maka Imam As-Sayuti bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Begitulah cerita yang saya dengar dulu di Musalla Al-Abrar Pancor. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.